مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan pengajian kita di dalam kitab Majmu' Mustamil ala Arba' Rasail karangan Al-Allamah Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan. Di dalam bab yang berkaitan tentang bagaimana keutamaannya salat di keluarga kita, di anak istri kita, bagi orang tua yang menjadi kepala keluarga, di halaman 17, halaman 17 atas. Halaman 17. Orang-orang yang beriman yang mana dia melaksanakan ibadah amal soleh, terutama salat 5 waktu di keluarganya, di bapak ibunya, di anak-anaknya, di saudara-saudaranya, di kerabatnya, familinya, dia harus tegakkan perintah salat dan jalankan dan hadir salat berjamaah di masjid. Ini di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah berkata, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Dan tidaklah engkau dapati satu kaum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian mereka mencintai orang-orang musuh-musuh Allah, orang-orang yang musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka itu? Mereka itu orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang tidak menjalankan 5 waktu, dianggap musuh Allah dan musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam panggilan yang terakhir dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wajib bagi orang tua katanya berlaku keras, tegas kepada anak istrinya untuk menjalankan sholat 5 waktu, wajib mendirikannya, menegakkan. Jangan mengasih alasan untuk anak-anaknya tidak sholat, anak istrinya, rumah tangganya tidak sholat. Kalau dia nggak dengar, tidak taat, ya, maka engkau berikan nasihat, engkau berikan ayat hadis yang menakutkan tentang orang-orang yang tidak sholat. Bagaimana azabnya, bagaimana siksanya, bagaimana kemarahan Allah bagi orang-orang yang tidak sholat. Allah marah kepada hambanya, diberikan rezeki, diberikan sehat badannya, tapi dia tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah di keluarganya, di anak istrinya. Maka walaupun orang tua di dalam ayat ini, walaupun anak kalian, walaupun istri kalian, walaupun saudara-saudara kalian, walaupun kerabat-kerabat kalian, kalau dia tidak mengerjakan sholat 5 waktu, maka dia musuhnya Allah, musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu beratnya hak salat. Ya, enggak boleh kita meremehkan salat 5 waktu. Harus orang tua tidak ada alasan, ya, menasihati anak-anaknya, menyuruh, memerintahkan. Kalau dia enggak taat, ya, kalau dia enggak mau melaksanakannya, dia menghina agamanya sendiri. Dia tidak menjalankan hak Allah, dia tidak menjalankan hak agamanya, ya, dan patut dia dimarahi, patut dia dihukum, ya, patut dia diputuskan sementara karena dia tidak mau sholat 5 waktu. Bahkan dia menjadi saudaranya syaitan, bahkan tidak ada berkah hidupnya, tidak ada kebaikan baginya. Jangan engkau gauli, jangan engkau berikan dia makan minum, jangan engkau deketi dia, karena dia saudaranya syaitan, karena dia melawan kepada Allah dan Rasulnya untuk tidak mau mengerjakan sholat. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala sangat-sangat tegas di dalam ayat ini. Maka di dalam komentarnya Al-Imam Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan, di dalam ayat ini Allah tidak masukkan dia orang Islam, tidak masukkan dia orang beriman kepada Allah, karena dia nggak sholat 5 waktu. Baik bapaknya, ibunya, baik suami dan istrinya, baik anak laki dan anak perempuannya, baik saudara-saudaranya, baik kerabat-kerabatnya, kalau dia tidak sholat 5 waktu, maka belum ada iman dan Islam di dirinya. Maka orang-orang tersebut jangan dikasih cinta, jangan dikasih sayang,
Ya, karena dia musuhnya Allah, musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seorang yang terdekat sama kita, walaupun orang yang kita sayang, walaupun orang yang kita pandang, walaupun orang yang kita cinta, karena hartanya, karena kedudukannya, karena pangkatnya, tidak, kita lihat dari sisi sholatnya. Kalau dia sholat, itu kita hormati dia. Kalau dia nggak sholat, dia nggak terhormat di mata Allah, dia tidak terhormat di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menghina agamanya sendiri, dia tidak sempurna Islamnya, tidak sempurna imannya. Begitu daripada komentar Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan. Maka dinasihati, fahrisu rahimakumullah alal muwadhabah ala salat. Maka jagalah wahai orang yang dirahmati Allah, murid-muridku, pembaca ini kitab, artinya semoga kalian dirahmati Allah. Jagalah tugas salat 5 waktu tersebut di dalam hadir berjamaah di masjid 5 waktu semampu mungkin, semaksimal mungkin. Jangan tidak sholat di masjid, jangan tidak sholat berjamaah, jangan sholat sendirian, ya. Wasta'idzu billah, engkau hati-hati takut kepada Allah, jangan engkau sia-siakan sholat tersebut dengan tidur, dengan lupa, dengan kesibukan dunia, ya. Engkau cepat-cepat bertaubat, cepat-cepat kembali kepada Allah. Badiru bisalah qablal maut, kata Rasulullah SAW. Cepat-cepat kerjakan sholat sebelum datangnya kematian, ya. Sebelum datangnya mati. Kalau kita nggak sholat, bagaimana nanti anak kita, istri kita, cucu kita, mantu kita, saudara kita, kakak adik kita, bibi kita, siapa saja, nenek kita, nggak boleh ada di rumah tangga kita ada yang nggak sholat, ya. Karena itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa adimul ukuf 'alaiha, terus dawamkan mengerjakannya, jangan malas, jangan berhenti, jangan putus, jangan bosan, ya, mengerjakan salat 5 waktu. Kenapa? Itu keberuntungan dunia dan akhirat. Salat itu beruntung kita. Yang pertama-tama ditanya di kubur, salatnya baik, diterima semuanya. Yang nanti di timbangan yang paling berat adalah salat. Kalau salatnya baik, timbangannya besar. Di mana dia mau menyelintasi jembatan Shiratal Mustaqim, dia lihat sholatnya bagus, dia melintas dengan cahaya sholatnya. Terus begitu, ya, membela kita di akhirat, ya, keberuntungan yang besar. Itulah kemenangannya orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa menangnya dengan dia mendirikan sholat, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, dan dia mendapatkan bisyarah, berita kabar gembira, pasti dia masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang zuhud, orang-orang yang condong kepada akhirat, pentingkan hubungan dia dengan Allah, pentingkan bekal untuk akhirat, bukan untuk dunia, bukan untuk harta benda, tetapi untuk kita mendirikan sholat di rumah tangga kita, anak istri kita. Itulah orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat, dan dia selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketenangannya orang-orang di dalam sholat, tenang, mutmainnah, tuma'ninah kalau dia sholat. Coba orang yang nggak sholat geringsang, orang yang nggak sholat bingung, mikir sono, pikirannya nggak teratur. Kalau orang yang sholat tenang, tuma'ninah, tentram, sakinah, haibah, tenang di rumah tangganya, nggak ada keributan, rumah tangganya nggak ada. Kenapa? Dia sholat berjamaah, bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya, suaminya, cucunya. Maka itulah saling cinta mencintai keluarganya. Anak mencintai bapaknya, bapak mencintai anaknya karena sholat berjamaah. Ibu sayang kepada anaknya, anak sayang kepada ibunya. Habis dia sholat berjamaah di selaman bareng-bareng, cium tangan kakaknya, adiknya, karena dia sholat 5 waktu. Adik kita ahli sholat, kakak kita ahli sholat, saudara kita ahli sholat, ibu kita ahli sholat. Kalau nanti di rumah tangga kita ada yang nggak sholat, jadi gersang rumah, karena dia nggak menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghanimatus sa'adatil arifin, mereka lah orang-orang yang arif billah, yang mengenal Allah. Dia mengerti satu-satunya perintah yang sangat dipentingkan adalah sholat 5 waktu. Yang nggak diperintahin di bumi,
turunnya dari langit, langsung hadiah kepada Rasulullah semalam Isra dan Mi'raj. Ini suatu kebesaran buat kita. Salat 5 waktu, ya, salat langsung Nabi terima dari Allah, nggak pakai Jibril. Diberikan panggilan Nabi, diundang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj, kedatangannya disambut oleh semua malaikat-malaikat, nabi-nabi semuanya. Untuk apa? Nggak taunya Nabi dikasih perintah 50 waktu lagi, bukan 5 waktu, 50 asalnya. Dikurangin karena Nabi mendengar daripada masukannya Nabi Allah Musa alaihissalam sehingga jadi 5 waktu. Ini luar biasa pengorbanan Nabi. Luar biasa makomnya Nabi, ketinggiannya Nabi, derajatnya Nabi. Ya, untuk umatnya ini semuanya. Yang mana malaikat di shaf pertama, di langit-langit pertama, qiyam berdiri sampai hari kiamat. Di shaf kedua, 40.000 malaikat ruku, nggak bangun-bangun sampai kiamat. Di langit-langit yang selanjutnya, pada sujud, nggak bangun-bangun semuanya. Sujud sampai akhir kiamat. Yang lain pada tasyahud semuanya. Rapi barisannya. Kita dikasih qiyam, dikasih ruku, dikasih i'tidal, dikasih sujud, dikasih duduk di antara 2 sujud, dikasih tasyahud. Masya Allah. Salatul malaikah. Ini ibadahnya malaikat kita dapat. Maka kita jangan tinggalkan. Seperti orang-orang para arif billah. Dengarti itulah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Keuntungan kepada orang-orangnya. Itulah obatnya para ulama-ulama. Kalau dia sakit, dia sholat. Bukan kita sakit nggak sholat. Sebaliknya mereka, ya, dia sakit, dia sholat baik langsung. Di dalam hadis as-salatu sihhah lil mu'min. Ya, orang yang sakit itu kalau dia sholat sehat badannya. Seperti ngaji. Kita sakit nih, ngaji, ngajar, hilang itu penyakit. Kalau kita di rumah aja mikirin, bengong, lamun, coba sholatin 2 rakaat, seger badan kita. Ambil wudhu, sholat. Minta sama Allah hubungan di dalam sholat. Nggak ada kesibukan-kesibukannya, hanya yang dipentingin sholat 5 waktu. Ya, dia nggak pentingin siapapun kecuali dia mau berhubungan dengan Allah. Mendengar azan, mendengar panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, dia datengin. Dia sholat langsung dengan anak istrinya, langsung dia sholat. Itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak pentingin dunianya, nggak pentingin segala sesuatu. Apa yang dia mau makan, dia mau minum, enggak. Nanti belakangan itu semua. Yang penting sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Berjamaah di masjid di awal waktu, di shaf pertama. Masya Allah, itu yang paling tinggi derajatnya. Hatinya sudah menanti-nanti masuk kapan waktu sholat. Kapan jam 12. Kapan masuk dhuhur. Kapan masuk asar. Hatinya udah enak. Nunggu, bukan dia ditungguin sama sholat. Ya Allah, orang sekarang ditungguin sama sholat. Sholat udah masuk, sholat udah qomat, dia belum datang-datang juga. Jangan, kita yang nungguin sholat. Itulah arif billah. Orang-orang ahli zuhud, dia hatinya menunggu sholatnya, kedatangannya. Kapan dia mau sholat berjamaah. Arihna biha ya Bilal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal, senangi aku dengan masuknya sholat. Kapan Bilal masuk dhuhur? Aku senang kalau masuk dhuhur. Masuk di dalam sholat, aku akan menghadap kepada Allah. Innamal musalli munajin rabbah. Sesungguhnya orang yang sholat itu sedang munajat sama Allah, sedang dialog sama Allah, sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Nabi dan para sahabatnya, hatinya sudah bergetar-getar, berdebar-debar. Dia mau masuk ke dalam sholat, berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dia nggak mau lewatin waktunya di awal waktu. Dia sedih kalau ketinggalan sholat. Dia sedih kalau ketinggalan, kelupaan sholat. Apalagi nggak sholat. La haula wa la quwata illa billah. Kalau dia sholat, dia senang, dia gembira. Dia mendapatkan kegembiraan, kesenangan hati. Orang-orang yang sudah hobinya sholat. Senang hatinya sholat. Bukan kayak kita. Kita maksa. Kepaksa sholat nih. Ya. Biar sholat menjadi lezat kepada kita. Biar sholat itu menjadi manis buat kita. Sudah ada mencicipi rasanya, enak itu sholat. Lezatnya sholat. Lezzatul iman. Lezzatul ibadah.
halawatul iman, halawatul salah. Itu halawah-halawah manisnya, madunya ibadah. Mereka sudah merasakannya, para ulama-ulama. Yang mana? Farahimallahu ra'an badara ila ta'at. Dirahmati Allah orang yang cepat kalau mengerjain taat. Salat dia langsung segera. Sampai Sayyidatna Aisyah, Nabi kata Sayyidatna Aisyah, Nabi kalau lagi ngobrol, lagi duduk di rumah bersama istrinya, tahu-tahu ada panggilan azan, Nabi langsung keluar, nggak kenal keluarganya, nggak kenal anak istri. Masya Allah, begitu susahnya kita mau menyelusuri akhlaknya Nabi kita Muhammad. Siapa yang memelihara sholat 5 waktu di dalam jamaah, di dalam masjid, di awal waktu, di shaf pertama, dia mendapatkan keberuntungan yang besar. Kalau dia rajin sampai 40 hari, dia menjadi orang yang alim, dia menjadi orang yang soleh, dia menjadi orang yang mulutnya keluar kalimat-kalimat hikmah, mendapatkan ilmu ledunni, ya. Itu kemenangan yang besar, kata beliau. Maka sudah kalian dengar hadis, ucapan-ucapanku dari hadis, dari ayat, kalian taatlah kepada Allah. Kalian berbahagia di dunia, kata beliau. Kalian akan beruntung, keluarga, anak istri kalian. Anak-anak istri kalian nanti berkumpul di syurga. Berkumpul bersama-sama. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu syai'in bima kasaba rahin. Kalau kita, anak kita ahli sholat, cucu kita ahli sholat, mantu kita ahli sholat, kitanya ahli sholat, nanti kumpul di surga beramai-ramai, nggak ada yang ketinggalan. Coba kalau ada yang cucu kita nggak masuk surga, ya Allah, ngenes cucu kita nggak masuk surga. Ya, bini kita nggak masuk surga, apalagi lebih ngenes lagi. Bapak kita nggak masuk surga. Na'udzubillah min. Kenapa? Nggak sholat. Coba kalau ngumpul, kita kalau mau pergi kemana-mana beramai-ramai nih. Bapak, kakek, nenek, cucu, mantu, semuanya. Di tempat itu yang kurang 17 tahun nggak boleh masuk. Kurang 17? Ya 17 tahun ke atas. Ya dipulangin. Ya nggak bisa Pak. Saya bayar Pak berapa? Nggak bisa Pak. Ini 17 tahun ke atas. Paham nggak? Ini contoh doang tuh. Yang masuk 5 orang, yang di luar 3 orang, ngenes nggak kita ngeliat anak kita yang nggak masuk? Pak, saya mau bayar double Pak. Nggak bisa Pak. Nggak bisa masuk. Tuh, begitu. Dunia aja begitu. Kalau anak kita di neraka, bagaimana? Enak nggak? Kalau bapak kita di neraka, enak nggak? Kalau istri kita di neraka, enak nggak? Lihat, ulama-ulama, Pak, pikirannya jauh. Pikirannya jauh. Nasihatin kita dengan betul-betul. Bagaimana kita nggak berkumpul? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beribadah, yang ahli taat, kumpul. Anak istrinya, suaminya, cucunya, mantunya, kumpul di surga. Enak nggak begitu? Enak. Kalau kalian nggak mau, nggak dengar nasihatku, kalian berpaling daripada ucapanku, aku sudah nasihatin, kata pengarang. Dari tadi, dari awal, dia keras. Pengarang ini keras sekali, dengan tegas, dengan lantang, menasehatin orang-orang yang nggak sholat. Orang-orang yang nggak mau yang meninggalkan sholat, sampai jangan diakuin dia anak, jangan diakuin dia bapak, jangan diakuin dia cucu, jangan diakuin dia mantu, karena dia nggak sholat. Kalau mau nasehatin sekali, 2 kali, terus sampai dia taubat, sampai dia menjadi anak yang baik. Kalau enggak, jangan kau cinta, jangan engkau dia kasih sayang, karena dia musuh Allah, bahkan dia kawannya syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Lihat tuh, begitu ulama-ulama dahulu. Aku sudah sampaikan nasihat kepada kalian, wahai pembaca, wahai murid, nih waktu dia mengarangnya. Ini hukum dari Allah, bukan dari aku. Ini keputusan Allah. Ini ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah di dalam bagaimana keberadaannya orang yang enggak sholat. Musuhnya Allah, bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun. Dilaknat oleh Allah orang yang enggak sholat. Bainana wa baina al-kufur tarkus sholat. Antara kita dengan kekufuran kalau enggak sholat. Orang yang enggak sholat kufur. Antara kita dengan munafik, bedanya enggak sholat. Orang munafik enggak sholat. Subhanallah. Mau apa? Mau kafir, mau munafik, mau musyrik, na'udzubillah min. Kita maunya Islam.
Ini hukum dari Allah yang maha tinggi. Perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Butiran-butiran ayat, butiran-butiran hadis dari pengarang, aku sudah nasihatin. Kalian dengar, kalian taat, kalian bahagia. Kalian kerjakan, kalian selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau kalian nggak mau ngerjakan, nggak mau dengerin nasihat, aku sudah sampaikan. Allahumma hal ballagtu, gad ballagtu. Ya Allah, aku sudah sampaikan ini risalah. Aku sudah sampaikan ini bab. Aku sudah sampaikan ini nasihat. Ha? Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikan aku sudah sampaikan ini nasihat yang lillahi ta'ala. Maka ulama-ulama begitu seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu dia berkhutbah di padang Arafat di Jabal Rahmah lagi hajatul wada, dia kasih nasihat 20 jenis poin-poin bab-bab ibadah. Setelah terakhirnya, yang hadir, kalian semua dengar tadi aku ngomong dari 1, 2, 3, 4 sampai 20 bab. Kalian dengar semuanya? Dengar. Saksiin ya, aku seorang nabi, aku rasul, aku sudah sampaikan kepada kalian. Kalian dengar, kalian taat, kalian amalin, kalian beruntung. Begitu, sama pengarang juga. Dia capek-capek nulis, capek-capek ngarang, capek-capek ngumpulin ayat, ngumpulin hadis. Dia minta supaya kita dengerin. Mudah-mudahan kita didoain sama beliau terakhirnya. Allah selamatkanlah kami dari kehinaan dunia. Orang-orang yang tidak sholat hina di dunianya. Ya, gundah gulana, sumpah urusannya, segala-galanya. Orang yang sholat, cerah hidupnya, tenang hidupnya, aman hidupnya, nggak ada susahnya. Diberikan oleh Allah rezekinya khusus dan rezeki umum. Wadullana al-khairat. Ya Allah, tunjukkanlah kami untuk berbuat baik. Amin ya rabbal. Wadha'if lana al-hasanat. Lipat gandakanlah amal-amal hasanat kami ya Allah. Waghfir lana as-sayyi'at. Ampunin dosa-dosa kecil kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa ibu bapak kami, dosa saudara-saudara kami ya Allah. As'idna fil haya wa ba'dal mamat. Ya Allah, selamatkanlah kami, bahagiakanlah kami di dalam hidup di dunia, dan nanti setelah kami mati di akhirat kita hidup senang di dunia, senang di akhirat. Amin ya rabbal. Ya waliyal khairat, engkaulah yang pemberi segala kebaikan ya Allah. Wa ya rafi'ad darajat, engkaulah yang mengangkat derajat-derajat makhluknya nanti yang beribadah derajatnya tinggi. Tadkhulul jannata bi rahmati wa taktasimunaha bi a'malikum. Kata Allah, kalian enggak bisa masuk surga kecuali dengan rahmatku, dan nanti kalian tempat bagian-bagian kamar-kamarnya, tingkat-tingkatnya tergantung amal-amal kalian. Kalau kita banyak sholat, banyak ibadah, banyak taat, tempat-tempatnya tinggi. Rafi'ud darajat, rafi' dan derajat rifa'ah yang tinggi. Wa ya rabbal aradina was sama'at, wahai pemilik daripada langit dan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita dengan ayat-ayatnya. Begitu juga bihaqi Sayyidina Muhammad, dengan kedudukan perintahnya, hadis-hadis Rasulullah, dengan dari ayat ke ayat, dari hadis-hadis di dalam 2 lembar nasihatnya Imam Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan, dengan hadis-hadisnya, dengan tawassul berkahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis-hadisnya yang melembutkan hati kita, yang mengetuk hati kita, yang menyadari kita mendengar hadis Rasulullah, mengaji di dalam pengajian kitab ini, maka dengan kemuliaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan sahabatnya, semoga kita diampunin dosa-dosa kita, dijadikan kita ahli salat, dijadikan ahli taat, ahli ibadah, dan salawat dan salam kepada beliau Nabi kita, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyelamat dunia dan akhirat, pembimbing kita ke jalan hidayat yang menyelamatkan kita dari api neraka, dan kelak mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habislah daripada risalah yang pertama, sekurang 17 halaman. Nanti baru risalah yang kedua, kurang lebih 10 halaman lagi sampai halaman 27. Nanti 4 risalah, 4 bab sampai akhir kitab, insyaallah kita terusin minggu-minggu yang datang. Wallahu a'lam. Tanggal 27 bulan 10, tandain halaman 19. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La
La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam syarrafa wa karrama majada wa 'azzama. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah taala. Innal aminin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil